Denny membongkar masa lalu Alia kepada Fauzan dan tentu ini akan menjadi kumpulan bukti bagi Fauzan untuk semakin gampang menceraikan Alia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau Alia benar-benar sudah menggila banget ya guys ya. Dan memang nyatanya terbukti Alia ini ya bisa dibilang gangguan jiwa lah gitu ya. Ternyata kematian suaminya Alia pun juga kemungkinan gara-gara Alia. Kenapa Mimin bilang suaminya Alia? Nah, di episode sebelumnya kita ngeliat ya guys ya, kalau ternyata Cantik dan Anggun ini mempunyai seorang ayah yang bernama Indra. Nah, jadi Indra ini meninggal dunia nih guys. Nah, jadi orang tua dari Indra ini waktu itu meminta hak asuh atas Cantik dan Anggun, dan mereka memenangkan kasus tersebut, sehingga ya seharusnya yang memelihara, merawat Cantik dan Anggun itu adalah kedua orang tuanya Indra yang merupakan mantan suami dari si Alia ini. Tapi Alia tidak terima dan dia langsung kabur ke Aussie, makanya ya dia kenal dengan Fauzan yaitu di Aussie waktu itu. Nah, jadi bisa dipastikan ya guys ya, kalau Cantik dan Anggun itu sebenarnya ya bukan hak asuhnya dipegang oleh Alia, tapi mestinya oleh kedua orang tuanya Indra yang merupakan mantan suami dari Alia. Tapi sebenarnya yang bikin kita penasarannya, apakah Indra ini beneran pernah menikah dengan Alia atau enggak tuh masih belum dilihat ya guys ya, belum diperlihatkan dan belum diceritakan di alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Jadi ya nanti kita lihat saja gimana kira-kira masa lalu dari Alia dan Indra ini. Apakah mereka dulunya pacarankah atau memang mempunyai hubungan tanpa statuskah, atau mereka sebenarnya pernah menikahkah atau gimana? Nanti deh kita lihat ya guys ya alur ceritanya seperti apa. Namun bisa dipastikan kalau si Alia ini ya pernah membohongi Fauzan tentang Cantik dan Anggun ini. Nah, Mimin sih sangat amat berharapnya yang mengetahui tentang masa lalunya si Alia ini kan Denny ya guys ya. Dan memang sekarang pun sebenarnya Fauzan sedang mencari tahu tentang masa lalu dari Alia juga. Jadi dia sekarang tuh berusaha gimana caranya untuk menutupi masa lalunya Alia ini dan gak mau untuk Fauzan tahu akan hal tersebut, karena memang dia ingin mempertahankan rumah tangga dia dengan Fauzan gimana pun caranya. Itulah yang diharapkan oleh Alia sekarang. Tapi kalau Alia sudah melakukan hal yang jahat juga, sudah 3 orang meninggal dunia gara-gara dia, kemudian ya kemungkinan besar Indra pun ayah kandung dari Cantik dan Anggun juga meninggal dunianya gara-gara si Alia juga. Jadinya ya apakah masih bisa dipertahankan tuh pernikahan dengan Fauzan sekarang. Dan Fauzan pun jika mengetahui semuanya dan bukti-bukti itu sudah terkumpul, ya akan lebih mudah lah bagi Fauzan untuk menceraikan Alia seperti apa yang dia harapkan. Jadi Fauzan ini akan lebih mudah menceraikan Alia, dan Alia pun juga tidak akan bisa untuk menuntut harta gono gini dan segala macamnya jika Alia terbukti pernah melakukan kesalahan di mata hukum. Nah, jadi Alia ini kan sebenarnya udah bersalah ya guys ya, dengan Cantik dan Anggun yang dibawa ke Aussie. Itu aja tuh kan udah melanggar hukum nih, yang semestinya anak-anak itu dirawat oleh kakek dan neneknya dari papanya, tapi malah dilarikan ke Aussie oleh Alia, sehingga ya kalau Fauzan mengetahui akan hal tersebut ya gampang lah bagi Fauzan untuk menceraikan Alia dan ya mempertahankan hartanya juga yang memang dikumpulkan untuk Ayu.
Kemudian sekarang ini permasalahannya Alia tidak takut sama sekali dengan Denny nih guys. Malah dia berusaha gimana caranya untuk bisa merencanakan menyingkirkan Denny itu seperti apa. Jadi saking dia nggak takutnya sama Denny, dia akan berusaha gimana caranya walaupun Denny ini punya banyak sekali anak buah, tapi dia yakin dia akan bisa menyingkirkan Denny. Menyingkirkan ini dalam artian mengambil nyawanya Denny nih guys. Nah, mudah-mudahan saja nanti bakalan seru ya scene dimana Alia dan Denny ini bertarung. Dan ya seru juga sih ngelihat orang-orang yang jahat malah berantem ya. Dan pastinya bakalan serunya ketika Alia juga akan mencari tahu tentang permasalahannya Denny sekarang. Jadi ya mungkin dia akan memfitnah Denny atau gimana. Dan mungkin nanti Alia atau Denny ini akan berusaha untuk ya saling mencari celah agar mereka bisa dipenjarakan satu sama lain. Nah ini nih yang bakalan seru untuk kita tonton. Nah kemudian banyak nih yang kesel dengan perhatian yang diberikan oleh Rindu terhadap Adi. Jadi sebenarnya Adi ini di sinetron Cinta di Ujung Sajadah nggak ada kurangnya ya guys ya sebenarnya. Cuma emang karena chemistry antara Rindu dan Fauzan itu dapet dan mencuri hati para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah, makanya banyak banget yang berharap kalau Rindu ini akan rujuk dengan Fauzan. Apalagi sekarang mereka juga sudah mempunyai anak atau mereka terikat lah dengan seorang anak yang bernama Ayu. Dan ya tentu hal ini tuh bikin galau penulis juga nih nantinya. Mungkin penulisnya juga bakalan didesak oleh stasiun TV mungkin atau produser atau apa gitu ya guys ya. Gimana caranya untuk menyatukan Fauzan dengan Rindu agar rating naik. Karena Mimin yakin kalau Fauzan dan Rindu ini bersatu, ratingnya bakalan naik. Tidak seperti Adi yang bersatu dengan Rindu. Karena emang sih chemistry antara Rindu dan Adi itu juga bagus-bagus aja. Cuma entah kenapa orang-orang tuh dan netizen pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini merasa kalau kayaknya lebih cocokan Fauzan dan Rindu deh daripada Adi dan Rindu. Kayaknya sih seperti itu ya guys ya. Dengan Mimin membaca komen-komen dari kalian juga, ngelihat komentar di platform juga segala macam. Bahkan ada yang bilang kalau Rindu dijodohkan dengan Adi, ya pada nggak mau nonton lagi sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Jadinya kalau menurut kalian ini gimana nih? Sebenarnya agak galau juga ya kalau dipikir-pikir. Karena apa? Ya karena sebenarnya memang Rindu ini sebaiknya sama Adi nih guys. Karena kalian sadar nggak sih kalau Fauzan ini tuh jauh dari kata berubah. Dia emang berusaha untuk berubah, tapi dia ini masih menutup mata dan pikiran dia akan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Dia itu gak sadar kalau gara-gara dia semuanya jadi kacau. Rindu jadi korban, Ayu jadi korban, Adi jadi korban, Bunda Aminah pun juga ikut-ikutan jadi korban. Kalau dipikir-pikir gara-gara siapa? Ya gara-gara si Fauzan ini yang tidak bisa bertanggung jawab juga lah atas hubungan dia dengan Alia. Jadi inti dari segalanya itu Fauzan harus menyelesaikan permasalahannya dengan Alia dulu nih agar dia bisa melangkah ke niatan dia selanjutnya. Jadi kalau sekarang ini Fauzan ingin bersatu dengan Rindu kembali, ya dia harus menyelesaikan hubungan dia dengan Alia dulu. Agar apa? Ya agar lebih mudah lah bagi dia untuk lanjut ke niatan dia selanjutnya, rujuk sama Rindu. Dan di sini Alia itu kan sulit sekali untuk disingkirkan ya guys ya di kehidupannya Fauzan. Nah itulah resikonya Fauzan sudah menikahi Alia. Karena walau bagaimanapun sekarang Alia ini benar-benar toksik banget di kehidupannya Rindu, Ayu,
bahkan kehidupannya Adi juga. Dan sekarang ya kalau Fauzan berhasil menyingkirkan Alia, ya nanti dia tinggal bertarung atau bersaing dengan Denny, dengan Adi untuk mendapatkan cintanya Rindu. Sesimpel itu nih guys sebenarnya. Cuma di sini Fauzan ini tuh gak sadar dan gak berusaha dulu nih untuk memperbaiki hubungan dia dengan Alia dulu. Memperbaikinya ya bukan berarti dia harus mempertahankan pernikahannya dengan Alia. Ya fokus dulu aja nih untuk mencari bukti-bukti kejahatannya Alia. Jangan sampai Alia ini ya maju 2 langkah lebih ke depan daripada si Fauzan ini, seperti apa yang Alia bilang ya guys ya di episode sebelumnya. Jadi ayo dong, Fauzan jangan lengah, jangan terlalu bodoh, dan jangan terlalu terbuai dengan kejahatan-kejahatan yang berhasil ditutupi oleh Alianya sendiri. Kalau bisa, Fauzan ini kan banyak duit ya, pastinya dia juga akan mudah lah untuk membayar anak-anak buah yang bisa menyelidiki si Alia ini. Jadi kalau bisa Alia ini setiap harinya diselidiki, diikuti oleh anak-anak buahnya Fauzan. Jadinya nanti Alia pun juga nggak bisa ngapa-ngapain karena bukti-buktinya udah dikumpulin sama anak-anak buahnya Fauzan. Harusnya seperti itu, tapi kan masih belum dilakukan ya oleh Fauzan. Jadi menurut kalian gimana nih? Baiknya Rindu ini tetap rujuk sama Fauzan atau ya berpaling kepada Adi? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.